Halo semuanya, di video ini saya mau sharing tentang salah satu persyaratan monetisasi YouTube yang sering dianggap berat oleh teman-teman YouTuber pemula, yaitu 4.000 jam tayang atau 4.000 jam waktu tonton publik. Nah, banyak pertanyaan yang masuk, diantaranya kenapa jam tayang saya kok selalu berkurang. Kemudian kalau sudah setahun atau 12 bulan nggak tercapai 4.000 jam tayang, apakah akan dinolkan lagi? Apakah harus mulai dari nol lagi? Nah, saya akan coba jelaskan ya pelan-pelan. Saya mau sharing bagaimana cara menghitung jam tayang itu, video-video apa saja yang dihitung jam tayangnya, lalu kenapa bisa berkurang, dan bagaimana strateginya agar kita bisa mengejar jam tayang lebih cepat, kurang dari 1 tahun, sudah bisa tercapai 4.000 jam tayang. Oke teman-teman, jadi kalau sering ada yang bertanya kenapa jam tayangnya selalu berkurang, nah kita harus tahu dulu bagaimana cara menghitungnya. Kalau kita buka di YouTube Studio, kemudian ke menu analitik ya, di ringkasan ini ada tab waktu tonton ya, atau juga bisa disebut jam tayang. Nah, biasanya di sini secara default ya, dia akan memunculkan 28 hari terakhir, kita bisa mendapatkan berapa jam waktu tonton publik. Untuk teman-teman pemula biasanya bingung kenapa berkurang, bahkan setiap hari. Nah, jadi gini teman-teman, ada jam tayang atau waktu tonton yang secara umum ada di ringkasan analitik ini. Kemudian juga ada jam tayang yang dimunculkan di persyaratan monetisasi YouTube, yaitu di menu penghasilan. Kemudian di bawah ini ada salah satunya yaitu waktu tonton publik ya. Untuk channel ini masih 0 waktu tonton publik, 0 jam. Nah sebenarnya jam tayang yang valid yang akan dihitung sebagai syarat monetisasi adalah yang sudah masuk ke sini teman-teman. Kalau yang di analitik ini masih tercampur dengan jam tayang lain yang ada yang nggak masuk dalam perhitungan monetisasi YouTube. Nah sebenarnya jam tayang apa saja yang bisa dihitung dan masuk ke dalam syarat monetisasi YouTube ini? Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, jam waktu tonton publik yang valid atau jam tayang yang valid itu adalah jam waktu tonton video berdurasi panjang yang Anda tetapkan sebagai video publik. Nah, maksudnya panjang di sini bukan harus berapa menit ya. Yang jelas ini bukan video short ya, lebih dari 1 menit. Jadi bukan berarti harus berjam-jam ya panjang di sini. Beberapa video yang tidak dihitung lagi jam tayangnya, nah itu diantaranya video yang dibuat pribadi. Jadi kalau video kita awalnya sudah publik, sudah ada jam tayangnya, itu sudah masuk ke menu analitik di sini teman-teman. Di menu analitik di ringkasan ini sudah masuk. Tapi ketika video itu kita ubah menjadi privat ya atau pribadi, maka itu nggak akan dihitung lagi jam tayangnya. Dia nggak masuk lagi di syarat monetisasi YouTube. Di sini bisa berkurang. Selain dibuat pribadi, yaitu juga video yang dibuat tidak publik, itu juga nggak dihitung lagi jam tayangnya. Lalu untuk video yang dihapus, itu juga akan dihapus jam tayangnya, nggak dihitung lagi. Dan selanjutnya video kampanye iklan ya, atau video yang diiklankan. Jadi penayangan yang hasil dari iklan video itu nggak dihitung jam tayangnya sebagai syarat monetisasi channel YouTube. Selanjutnya video short ya. Jadi video short ini nggak dihitung jam tayangnya, tapi ini bisa menjadi syarat monetisasi. Yang dihitung adalah penayangannya, yaitu sampai dengan 10 juta penayangan ya video short. Nah, jadi ini salah satunya nih teman-teman, kalau mau mengejar syarat ini ya, bisa mengejar yang 4.000 jam waktu tonton publik untuk video panjang, atau 10 juta penayangan untuk video short. Dan yang sering ditanyakan adalah untuk video live streaming. Apakah video live streaming itu akan dihitung jam tayangnya? Nah, di sini dijelaskan, untuk live streaming yang tidak publik ya, kemudian yang dihapus, atau tidak dikonversi ke VOD, maka itu nggak dihitung lagi jam tayangnya. Nah, misalnya kita saat live streaming, ya setelah selesai itu video kita akan menjadi VOD. Kalau itu kita jadikan publik, maka akan dihitung jam tayangnya. Tapi kalau itu kita jadikan tidak publik atau kita hapus ya, maka video live streaming itu nggak akan menghasilkan jam tayang atau nggak dihitung jam tayangnya. Nah, jadi jam tayang yang ada di analitik ini tidak sepenuhnya masuk ke dalam jam tayang yang dihitung sebagai syarat monetisasi YouTube. Makanya jumlah yang di sini itu biasanya akan berbeda dengan jumlah yang ada di syarat monetisasi YouTube. Selain itu, untuk secara default ya, di jumlah ini adalah menampilkan 28 hari terakhir. Jadi kalau sudah lewat dari 28 hari ya, itu udah nggak dihitung lagi, nggak muncul lagi di sini. Nah, kalau kita akan menghitung untuk syarat monetisasi YouTube secara manual, kita harus setting dulu di sini menjadi 365 hari atau 1 tahun. Nah, kalau kita melihat setahun ya, di sini kita bisa melihat jam tayangnya nanti berapa yang muncul. Nah, kalau di sini belum mencapai 4.000, maka kita dalam setahun ini tentunya belum bisa mengajukan monetisasi YouTube. Dan apakah itu akan menjadi nol ketika lebih dari 1 tahun?
Jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi jam tayangnya nggak menjadi 0, tapi akan berkurang setiap harinya atau berubah jumlahnya gitu ya, nggak selalu berkurang, bisa bertambah. Nah, kenapa bisa begitu? Oke, kita akan pelajari pelan-pelan seperti ini teman-teman. Jadi dalam rentang waktu 1 tahun ya, kalau kita lihat di sini, hari ini adalah di tanggal di sini ujungnya adalah 23 Maret 2023 ya. Maka setahun ke belakangnya adalah di tanggal di sini ya, 24 Maret 2022. Nah, dalam jangka waktu ini dari 24 Maret 2022 sampai dengan 23 Maret 2023 itu adalah waktu setahun untuk perhitungan channel ini. Jadi jam tayang yang dimunculkan di sini adalah dalam rentang waktu tersebut. Itu dihitung per harinya. Ini jumlahnya ada berapa gitu ya. Nah, maka ketika besok berganti hari ya, di tanggal 24 ya misalnya, maka di ujungnya sini, di belakangnya sini juga akan berubah menjadi tanggal 25 Maret 2022. Ya, otomatis yang tanggal 24 itu akan dihilangkan atau nggak dihitung lagi. Nah, jadi kalau yang dihilangkan di sini tanggal 24 ini lebih besar dari yang muncul di hari berikutnya, di tanggal 24 Maret 2023-nya, maka ini otomatis akan berkurang gitu ya. Nah, tapi kalau yang dihilangkan di sini lebih kecil dari yang masuk baru di hari berikutnya, maka di sini akan bertambah. Nah, jadi jawabannya kalau yang selalu berkurang itu, baik itu dalam waktu setahun atau dalam waktu 28 hari, itu berarti pertambahan di hari berikutnya ini lebih kecil dari yang dihilangkan di hari belakangnya gitu. Jadi yang dihitung adalah rentang waktu dari sini sampai dengan di sini ya, setahun. Maka ketika besok di sini berganti hari, maju ya, di sini juga akan maju, di tanggal yang sebelumnya akan dihilangkan gitu, dan begitu seterusnya. Nah, jam tayang yang akan dihitung untuk syarat monetisasi YouTube itu yang dalam rentang waktu setahun ini. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya, ini bisa dipahami kenapa jam tayang yang bisa berkurang, itu karena di hari-hari berikutnya itu jumlah yang masuk jam tayangnya lebih sedikit dari hari-hari yang ditinggalkan setahun yang lalu. Nah, kemudian bagaimana sih strategi untuk bisa kita mengejar jam tayang ya, 4000 jam tayang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, kalau untuk mengejar jam tayang seperti itu, kita harus tahu kondisi dari channel kita dulu teman-teman. Ya, yang pertama kita harus tahu kondisi penayangan setiap harinya kita dapat berapa penayangan. Kemudian setelah itu kita juga bisa melihat rata-rata durasi tonton dari video kita. Nah, dari situ kita bisa menghitung apakah kira-kira dalam waktu setahun bisa mengejar 4000 jam tayang atau enggak. Cara menghitungnya gampang ya teman-teman ya. Misalnya di sini kalau saya lihat di channel ini, untuk rata-rata penayangan setiap harinya itu di atas 3000 ya di sini ya. Antara 3000 kurang sedikit ya, sampai dengan lebih dari 3000. Nah, ini bisa kita perkirakan yaitu rata-ratanya sekitar 3000 penayangan setiap harinya. Lalu kita lihat di rata-rata durasi tonton. Nah, ini untuk durasi tontonnya yaitu 3 menit 29 detik. Atau kita bulatkan saja menjadi 3 menit gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita buka kalkulator, kita hitung saja. Ya, dalam satu hari kita bisa mendapatkan penayangan sekitar 3000 ya. 3000 penayangan, dan setiap penayangan itu rata-ratanya mereka nonton 3 menit. Ini jadi kita kalikan 3, maka dalam sehari kita akan mendapatkan 9000 menit. Dan 9000 menit ini kita bagi 60 ya, agar bisa menjadi jam, yaitu kita dapatkan 150 jam dalam waktu 1 hari. Kemudian kita bisa prediksi nih, untuk mendapatkan 4000 jam tayang berarti kita butuh berapa hari. Nah, kita hitung saja 4.000 ya. 4.000 dibagi 150 sama dengan 26,6 sekian ya. Nah, ini artinya kalau kondisi channel kita bisa mendapatkan sekitar 3.000 penayangan setiap hari, kemudian durasi tontonnya lebih dari 3 menit ya, atau minimal 3 menit, maka dalam waktu 26 hari saja kita sudah bisa mendapatkan 4.000 jam tayang. Nah, jadi kalau kita sudah tahu kondisinya seperti itu ya, channel kita durasi tontonnya berapa menit, kemudian penayangan per harinya berapa penayangan. Lalu kita hitung, kalau masih terlalu lama atau kira-kira nggak tercapai dalam waktu 1 tahun, maka strategi yang kita gunakan adalah apa yang harus kita tingkatkan. Kalau penayangannya yang rendah, ya kita tingkatkan penayangannya. Kita mungkin bisa memperbanyak video atau mencari video yang kira-kira topiknya menarik dan bisa mendapatkan banyak penayangan. Kemudian kalau penayangannya tinggi, tapi durasi tontonnya rendah, itu juga akan berat untuk mengejar jam tayangnya.
maka kita juga harus meningkatkan durasi tontonnya. Nah, untuk meningkatkan durasi tonton ini bisa kita perbaiki video kita, ya, kita buat yang menarik, kira-kira membuat orang menjadi lebih betah menonton, sehingga durasi tontonnya meningkat, penayangannya meningkat, maka jam tayangnya atau waktu tonton publiknya itu juga akan cepat meningkat dan cepat tercapai sampai dengan 4.000 jam waktu tonton publik, kurang dari 1 tahun. Dan bahkan kalau kondisinya seperti ini ya, bisa mendapatkan 3.000 penayangan setiap hari, kemudian durasi tontonnya lebih dari 3 menit, maka kurang dari 1 bulan, kita sudah bisa mendapatkan 4.000 jam tayang atau jam waktu tonton publik. Jadi begitu ya teman-teman, cara menghitung jam tayang, video apa saja yang dihitung jam tayangnya dan yang nggak dihitung jam tayangnya. Kemudian kenapa jam tayang selalu berkurang, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara menghitungnya dan juga bisa mengejarnya agar lebih cepat memenuhi syarat monetisasi. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.